지동철이다. 나는 지금 쫓기고 있다. Assalamualaikum cuy, balik lagi sama Mamang di channel Capruk. Film yang akan Mamang bahas kali ini adalah film dari negeri Korea dengan judul The Suspect yang diperankan oleh Gung Yo, salah satu pemeran di film yang baru-baru aja booming dengan judul Squid Game. Diceritakan Gung Yo yang berperan sebagai pasukan khusus elit dari Korea Utara ini mengungsi ke negara tetangganya di selatan dan menjadi buruan badan intelijen di negara tersebut. Ia bahkan harus berhadapan dengan mantan rekannya dulu sewaktu di pasukan elit yang ditugaskan untuk membunuh dirinya. Gimana keseruan dari film kali ini? Langsung aja kalau gitu kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Diceritakan pada kisah kali ini, setiap tahunnya selalu ada ribuan imigran gelap dari Korea Utara yang memasuki wilayah dari Korea Selatan. Para pembelot dari Korea Utara itu pun ditangkapi dan diberdayakan oleh pihak Korea Selatan sebagai informan mereka. Seorang pria bernama Dong Seol adalah salah satu dari imigran utara yang kini tinggal di wilayah Korea Selatan. Dirinya di sini sering dikunjungi oleh seorang reporter berita bernama Choi yang ingin meliput berita tentang kehidupan para pembelot dari wilayah utara. Meskipun Dong Seol tak memperdulikan kehadirannya, wanita ini tetap berniat mendapatkan informasi dari dirinya dengan ditemani seorang pria yang merupakan seorang kameramen. Selama hidup di Korea Selatan, Dong Seol bekerja sebagai seorang supir tembak demi menghidupi kebutuhannya. Seringkali dirinya juga mendapatkan klien yang cengos dan menghinanya dengan melemparkan uang bayaran ke mukanya. Tak bisa berbuat banyak, Dong Seol pun kemudian diminta menemui seorang presiden direktur bernama Park dari sebuah perusahaan Haeju Group yang merupakan orang asli dari Korea Utara. Park di sini meminta kepada Dong Seol untuk kembali ke negara mereka, mengingat mereka satu kampung halaman dan tak ingin Dong Seol mendapatkan masalah di negeri orang. Dalam perjalanan pulang mereka, presiden direktur Park sempat membicarakan tentang negara mereka yang kini tengah dilanda wabah kelaparan. Dong Seol yang sedang nyupiran itu pun hanya bisa mendengarkan dengan hikmat. Tiba di rumah Presiden Park, Dong Seol diberikan sebuah amplop yang berisikan alamat dan juga uang pesangonnya selama bekerja di perusahaan Haeju Group. Tak ingin menerima uang tersebut, Dong Seol memilih untuk mengembalikannya. Dong Seol yang merasa ada yang aneh, kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Presiden Park dan mendapati ada seseorang di dalam sana yang berusaha membunuh sang presiden direktur. Tak lama beberapa personil kepolisian datang ke tempat tersebut dan berusaha membunuh Dong Seol sesuai instruksi dari atasan mereka yang bernama Kim. Merasa terancam, Dong Seol pun memutuskan untuk kabur dari sana yang mana hal itu membuat Kim menjadikannya sebagai target selanjutnya. Kim yang merupakan direktur dari Badan Intelijen Negara Korea Selatan kemudian mulai menembak semua orang yang ada di dalam rumah tersebut. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang perwira militer berpangkat kolonel yang bernama Min, di mana Min terlihat sedang melatih beberapa prajurit baru untuk terjun dari dalam sebuah pesawat. Di dalam pesawat itu juga ia ditemani oleh seorang asisten berpangkat kapten yang bernama Jo. Tiba-tiba alarm darurat berbunyi yang membuat salah satu prajurit dikait dan hampir saja terjatuh dari atas sana. Tak lama datang seorang prajurit lainnya untuk menemui Kolonel Min dan menyampaikan tugas dari atasan mereka di mana Min harus memburu seorang pria bernama Dong Seol. Dong Seol sendiri yang selamat dari kejadian sebelumnya kemudian mulai menelpon salah satu petinggi di Haeju Group yang bernama Song dan memberitahukan kepadanya tentang Presiden Park yang tewas dibunuh. Menyadari Song sedang berada bersama para polisi, Dong Seol segera membuang SIM card ponsel miliknya. Terlihat juga di luar rumahnya, beberapa orang telah bersiap untuk menghabisi Dong Seol yang kembali berhasil kabur dari para pria tersebut.
Ia kemudian memutuskan untuk naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Choi yang sedang ngetem di sekitaran sana. Di perjalanan mereka, Choi melihat sebuah berita kematian dari Presidir Park dan ia menanyakan hal itu kepada Dong-seol yang sama-sama pengungsi dari wilayah utara. Namun belum sempat terjawab, Dong-seol telah pergi meninggalkan mobil mereka. Direktur Kim sendiri melaporkan kejadian tersebut kepada Song dan juga perwira militer untuk membantunya menangkap Dong-seol yang diduga sebagai pelakunya. Kim juga menugaskan Kolonel Min sebagai ketua dalam misi pengejaran kali ini. Min kemudian dibawa menuju markas dari Bin untuk memimpin sebuah tim pencari dan menangkap Dong-seol yang kini ditetapkan sebagai buronan. Kapten Jo yang memiliki keahlian dalam hal sadap menyadap juga diikut sertakan dalam misi ini untuk membantu Kolonel Min selama melakukan tugasnya. Rapat pun kemudian dimulai oleh Kapten Jo yang memberikan informasi tentang target mereka, di mana Dong-seol adalah mantan dari satuan khusus elit Korea Utara yang dilatih oleh belasan instruktur untuk bisa lulus dalam pelatihan tersebut. Dalam pelatihan tersebut, hanya satu orang prajurit yang akan dinyatakan lulus dari semua latihan mematikan dan akan dikirim ke luar negara mereka untuk menjalankan misi-misi rahasia. Hal ini jugalah yang membuat Kolonel Min memiliki dendam pribadi kepada Dong-seol, di mana pada sebuah misi di Hong Kong, Cina, Kolonel Min dan pasukannya sempat berhadapan langsung dengan Dong-seol, namun satu orang anggotanya tewas dan yang lainnya terluka parah pada misi tersebut. 결국 첩보는 북한의 결혼 작전으로 밝혀졌고 Kolonel Min kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari segala hal yang berhubungan dengan Dong-seol, mulai dari setiap panggilan dari ponselnya, sampai dengan membekukan semua akun rekening bank miliknya. Min juga mendapatkan laporan tentang penemuan senjata di rumah Dong-seol yang digunakan untuk membunuh Presidir Park beberapa hari lalu. Selain itu, Choi dan kameramennya juga kedapatan bertemu dengan Dong-seol dan mereka berdua diperintahkan untuk dibawa ke markas oleh Kolonel Min. 거래원에게 연락해서 지동철 신명 계좌 모두 알림 조치하고 독일산 발톱 P99 딱 걸렸군요. 지도 뒤편에 반복된 이름이 숨겨져 있습니다. Kolonel Min diberitahukan tentang sosok Choi yang merupakan mantan reporter yang sedang mencari berita untuk film dokumenternya tentang Dong-seol yang merupakan pengungsi dari Korea Utara. Namun Kapten Jo tidak mendapati perusahaan milik Choi pada daftar perusahaan yang dimaksud. Choi sendiri kini telah dinonaktifkan dari tugasnya sebagai reporter berita karena sesuatu hal. Tak terima diinterogasi layaknya maling hayam, wanita ini pun merekamnya dengan ponsel miliknya. Tak lama Kolonel Min kemudian mendapatkan panggilan telepon dari Dong-seol yang sekaligus membuatnya mengingat momen saat mereka berdua bertemu di Hong Kong. Terselamatkan oleh foto keluarga yang ada di dalam dompetnya, Kolonel Min mulai menjadi instruktur di kamp pelatihan semenjak kejadian tersebut. Berusaha mengulur waktu untuk melacak keberadaan targetnya, Dong-seol kemudian mengatakan bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan tersebut dan ia juga menceritakan tentang kacamata yang diberikan oleh Presidir Park kepada dirinya. 왜 죽였냐 박 회장? 난 죄 없습니다. 내 손으로 잡을 거야 너. 잡아서 죽일 거야. 누가 있었다는 건 뭐야? 안경은 또 뭐고? 글쎄요. 그 사람 죽이고 자기도 죽을 거라고! Di tempat lain, Direktur Kim mendapatkan laporan keberadaan dari Dong-seol dan segera memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mengambil kacamata yang ada padanya. Seorang pria bernama Gwang Jo yang merupakan salah satu dewan para pengungsi dari utara juga diperkirakan akan menjadi orang yang akan ditemui oleh Dong-seol selanjutnya, di mana pria ini akan dijadikan umpan untuk menangkap Dong-seol. Di kediaman Gwang Jo sendiri, seorang sniper telah diposisikan untuk membunuh Dong-seol. Gwang Jo yang telah diberitahukan akan kedatangan Dong-seol itu kemudian menaruh ponsel miliknya agar sang sniper bisa mendengar percakapan mereka berdua. Tak lama Dong-seol pun tiba dan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Gwang Jo. Di sini terungkap ternyata Gwang Jo adalah orang yang telah diperintahkan untuk membunuh anak dan juga istrinya saat Dong-seol sedang menjalankan tugas dari negaranya. Mendengar jawaban dari Gwang Jo, Dong-seol pun bersiap untuk membunuhnya. Gwang Jo kemudian mengambil sebuah pulpen dan menuliskan sesuatu pada telapak tangannya. Ia mengatakan bahwa apa yang tertulis di tangannya adalah hadiah yang dijanjikan oleh Presiden Park sebelum dirinya tewas.
빠져나온 것 같습니다. Berusaha mengejar Guangzhou yang kabur bersama istrinya, Dong Seol ikut masuk ke dalam sebuah mall papan atas. Sampai pada akhirnya, Kolonel Min mendapatinya melalui CCTV mall dan mulai memerintahkan semua anak buahnya untuk menuju lokasi Dong Seol berada. Kolonel Min di sini merasa bahwa Dong Seol bukan hanya kabur dari anak buahnya, melainkan sedang mencari seseorang di dalam mall tersebut. Kukulintingan mencari Guangzhou di dalam sana, Dong Seol akhirnya melihat Guangzhou dan berhasil lolos dari kejaran anak buah Kolonel Min. Sampai pada akhirnya, ia bertemu dengan sniper yang tengah menghubungi ponsel milik Guangzhou yang telah diambil oleh Dong Seol sebelumnya. 그 새끼 뭐 하는 새끼야? 우리 쪽 지키려고 온 것 같습니다. 뭐? Terluka akibat cairan dari suntikan yang sedikit masuk ke dalam tubuhnya, Dong Seol memutuskan untuk melanjutkan pencariannya mencari Guangzhou dengan menaiki sebuah kereta. Ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi, Kolonel Min kembali menemui Direktur Kim untuk meminta penjelasan atas semuanya. Namun Direktur Kim di sini tidak ingin menjawabnya dan mengatakan bahwa wewenang tersebut berada di atas wewenang Kolonel Min. Diketahui juga bahwa Dewan Utara yang berisikan para pembelot dari Korea Utara adalah sebuah organisasi yang dipimpin langsung oleh Direktur Kim. Kolonel Min kemudian menemui orang dari bagian forensik untuk mencari tahu penyebab tewasnya Presiden Park dan juga mencari tahu sidik jari yang terdapat di senjata yang digunakan untuk membunuhnya. Awalnya pria ini mengatakan bahwa semua bukti mengarah kepada Dong Seol selaku orang yang diduga telah membunuh sang Presiden Direktur. Namun Kolonel Min yang tidak percaya meminta kepada pria tersebut untuk kembali mencari tahu yang sebenarnya. Di kantornya, Kolonel Min juga mendapatkan informasi dari Kapten Jo tentang kebenaran dari kasus yang mereka hadapi, di mana Dong Seol yang baru selesai menjalankan misi ditangkap karena dinilai mengancam Kim Jong-un yang pada saat itu akan menggantikan posisi ayahnya menjadi Presiden Korea Utara. Dianggap sebagai seorang pengkhianat, Dong Seol pun disiksa dan dijatuhi hukuman gantung oleh negaranya. Bahkan, istri dan putrinya yang baru saja lahir diungsikan ke wilayah Cina dan juga ikut dieksekusi pada saat itu. Istrinya pun dibantai di sebuah gereja di mana seorang pastor bernama John sedang berkumpul bersama para pengungsi dari utara di dalamnya. Reporter Choi yang ternyata terlibat dalam kasus itu pun akhirnya harus dipecat karena tekanan dari pihak luar dikarenakan meliput tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Bin, pimpinan Direktur Kim. Dan orang yang ditugaskan untuk melakukan misi pembantaian itu adalah Guangzhou yang merupakan rekan Dong Seol saat mengikuti pelatihan untuk menjadi pasukan khusus elit, namun Guangzhou gugur pada pelatihan tersebut. 지동철이 거기에? 예, 근데 한 발 늦어요. 뭐하고 서 있네? 쇼핑몰에서 쫓던 놈도 그럼 리광조 그놈이겠구만. Dong Seol yang masih terluka akibat pertarungan sebelumnya kemudian memutuskan untuk mencari putrinya yang diberitahukan sebelumnya oleh Guangzhou bahwa putrinya itu masih hidup. Ia kemudian kembali menghubungi Kolonel Min untuk memberitahukan tentang apa yang sebenarnya ada di dalam kacamata milik Presiden Park, sekaligus memerintahkan untuk mencari keberadaan dari Guangzhou. Setelahnya, Dong Seol juga menghubungi reporter Choi untuk memberikan bukti dari kasus yang sedang ia hadapi. Berusaha mengalihkan perhatian Kolonel Min yang sedang mengejarnya, Dong Seol kembali mengganti SIM card ponselnya dan pergi menuju sebuah tempat pertemuannya dengan reporter Choi. Kolonel Min segera menuju lokasi tersebut dan memerintahkan Kapten Jo untuk mencari mata-mata dari Direktur Kim yang ada di dalam timnya. 지동철 핸드폰 위치 추적 어떻게 됐어? 방병 목록을 따라 불 방향으로 이동 중입니다. 넌 빨리 주새끼나 잡아 임마. 그리고 그 다음으로 가는 것은 주황색 서울 택시 강남역 쪽으로 질주 중입니다. 왜 이래요? 손님이
바쁘대서 위반 한 번 했는데. Setibanya di lokasi yang dimaksud, reporter Choi segera mengikuti instruksi yang diberikan oleh Dong Seol melalui ponselnya. Ia kemudian mulai berjalan di sebuah pasar loak dan diperintahkan untuk menyeberangi jembatan penyeberangan di mana Dong Seol telah bersiap di dalam mobil milik Choi. Berhasil kabur dari kejaran anak buah Kolonel Min, Dong Seol dikejutkan dengan kedatangan sang kolonel di sana. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Kolonel Min dan Dong Seol yang berusaha kabur dan anak buahnya pun diperintahkan untuk menghentikan mobil yang dikendarai oleh Dong Seol bersama dengan reporter Choi. Lolos dari kejaran Kolonel Min dan juga anak buahnya, Dong Seol kemudian mengajak reporter Choi untuk membongkar benda yang ada di dalam kacamata tersebut. Sambil merekam semuanya, Dong Seol mulai membongkar kacamata tersebut dan mendapati sebuah catatan mikro berisikan sebuah rumus kimia. Reporter Choi kemudian menyarankan agar mereka membawa benda tersebut ke temannya untuk diteliti, baru kemudian mengeksposnya ke media. Akibat kejar-kejaran sebelumnya, Dong Seol ternyata mengalami luka tembak di punggungnya dan reporter Choi segera berusaha untuk mengobatinya. 도안사 갖고 왔죠? 아버지 약이 많이 해주고 있답니다. Sementara itu, Kolonel Min dipanggil oleh Direktur Kim untuk dipertemukan dengan salah satu menteri muda bernama Shin yang bertanggung jawab atas Dewan Utara yang dipimpin oleh Direktur Kim. Kolonel Min bersikeras ingin mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Menteri Shin kemudian menjelaskan bahwa Presidir Park memiliki sebuah lembaga penelitian di Uzbekistan di mana lembaga tersebut sedang mengembangkan sebuah senjata kimia yang memiliki kekuatan seperti bom. Senjata kimia ini digadang-gadang akan menjadi hadiah dari Presidir Park kepada negaranya di Korea Utara. Menteri Shin juga menyinggung perihal misi di Hong Kong sebelumnya di mana ia mencurigai Kolonel Min adalah mata-mata dari musuh karena hanya dirinya lah yang selamat tanpa luka serius dari misi tersebut. Akibatnya Kolonel Min di sini dikeluarkan dari misi mereka dan akan segera diadili di mahkamah militer atas kasus tersebut. Setelahnya Direktur Kim kemudian menemui Gwangjo dan menanyakan kenapa ia memberitahukan keadaan putri dari Dong Seol yang masih hidup. Untuk menebus kesalahannya itu, Gwangjo pun diperintahkan untuk membunuh Dong Seol berserta dengan reporter Choi agar tidak membuat rusuh pada rencana mereka. Sedangkan Kolonel Min yang tengah berada di dalam mobilnya kemudian mendapati informasi dari Kapten Jo yang memberitahukannya posisi Dong Seol saat ini. Meski masih bekerja di bawah pimpinan Direktur Kim, Kapten Jo masih memberikan informasi misi mereka kepada Kolonel Min. Keesokan harinya, Kolonel Min kembali menemui pria dari bagian forensik dan mendapati Presidir Park tewas karena cairan berlebihan dari suntikan yang disebut sebagai Avastin. Informasi lainnya adalah peluru yang ditemukan pada senjata di rumah Dong Seol tidak terdapat sidik jari dari Dong Seol. Di persembunyian mereka, Dong Seol yang baru tersadar dari pingsannya mengatakan kepada Choi rencananya untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam pembantaian keluarganya, lalu dirinya akan bunuh diri jika misinya telah selesai. Sedangkan reporter Choi sendiri berencana mengungkapkan kasus ini lantaran ingin kembali bekerja sebagai reporter sesuai dengan keinginan dari almarhum ayahnya dulu. Tak lama sebuah mobil polisi melintas di depan tempat persembunyian mereka dan para polisi ini pun langsung melaporkan hal tersebut ke markas pusat mereka. Kapten Jo juga segera melaporkan penemuan kendaraan Dong Seol kepada Kolonel Min yang langsung meminta sidik jari dari Direktur Kim kepadanya. Tak lama Dong Seol menelpon kembali dan kali ini Direktur Kim yang menerima panggilan tersebut. Direktur Kim mengatakan bahwa Gwangjo sedang menuju lokasi keberadaan dirinya dan akan segera membunuh Dong Seol. 안경 잘 가지고 있지? 리강전 찾았습니까? 동철이 어디 갔네?
살아있다고. 죽은 걸. 뭐하고 서 있네? 남쪽이 좋지. hul몸도 아닌데. 김석호, 네 딸을 팔아내긴 것도 미안하다. Mengetahui bahwa putrinya masih hidup dan dijual ke sebuah jaringan kriminal di Cina, Dong Seol kemudian mengejar Direktur Kim sebagai orang terakhir yang tahu lokasi keberadaan putrinya. Dikejar oleh puluhan personil dari kepolisian bersenjatakan lengkap, Dong Seol harus melompati gedung-gedung yang ada di sana untuk menghindari para polisi yang diperintahkan Direktur Kim untuk menembak mati dirinya di tempat. Sementara itu, Kolonel Min yang baru tiba di lokasi kejadian mengetahui kebenaran dari misi mereka dan memutuskan untuk membantu reporter Choi dalam membongkar kebusukan Direktur Kim. Kapten Jo kemudian mulai mengirim sidik jari Direktur Kim kepada Kolonel Min dan juga memberitahukan sebuah nomor dari penjual senjata di Timur Tengah yang pernah dihubungi oleh Direktur Kim. Direktur Kim di sini berencana menjual rumus kimia tersebut kepada jaringan teroris demi keuntungan pribadinya. Namun sayangnya rencananya itu harus dihalangi oleh Dong Seol yang tanpa sengaja berada di lokasi pembunuhan Presdir Park. Salah satu petinggi Haeju Group yang bernama Song ternyata juga ikut terlibat dalam kasus tewasnya sang presiden direktur. Mendengar hal itu, reporter Choi mencoba menghubungi kameramennya untuk mengambil sebuah dokumen yang berada di dalam kantornya. Namun, rekannya itu menolak untuk membantu. Tersadar jika dirinya tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang jurnalis, rekan Choi ini kemudian memutuskan untuk mengambil dokumen yang diminta Choi sebelumnya. Sementara itu, Direktur Kim yang berhasil mendapatkan rumus tersebut menemui mitra bisnisnya untuk menjual rumus kimia itu dengan harga 11 miliar won. Sedangkan Kolonel Min bersama dengan reporter Choi mendatangi sebuah lembaga penelitian militer untuk mengetahui arti dari rumus tersebut. Dikatakan oleh salah satu peneliti yang ada di sana bahwa di dalam rumus tersebut terdapat sejenis zat bernama rutin yang merupakan komponen utama dari gandum, di mana zat tersebut bisa memungkinkan gandum untuk tumbuh di tanah yang gersang. Dengan kata lain, rumus kimia tersebut bukanlah senjata kimia, melainkan rumus untuk membuat gandum yang bisa menyelesaikan masalah kelaparan di wilayah utara. 루틴이라고 메밀 아시죠? 거기 많이 들어있는 성분이거든요. 뭐가 이렇게 복잡해? 화학무기 아니야. 땅에 뿌려서 식량 문제를 해결해달라고. 한국이가 아니라 벽수의 계량경이었다고 이 개새끼야! 500억! 사건 마무리될 때까지 현찰로 준비하라고. Setelah kejadian itu, Direktur Kim mengadakan jumpa pers untuk menjelaskan kejadian tewasnya Presiden Direktur dari Haeju Group. Namun, dalam jumpa pers itu, Dong Seol berhasil menyusup masuk ke dalam sana dan membawa Direktur Kim ke sebuah tempat untuk mencari tahu keberadaan dari putrinya. Di luar gedung sendiri terlihat Kapten Jo, Kolonel Kim, dan reporter Choi juga telah tiba di lokasi. Berusaha mencari perhatian dari para wartawan yang ada di sana, Kapten Jo akhirnya menaiki sebuah mobil polisi dan mengatakan bahwa seorang reporter memiliki berita penting terkait kasus pembunuhan Presiden Direktur Park beserta bukti hasil rekaman dan juga foto dari rekannya. Direktur Kim yang tak memberikan jawaban keberadaan putrinya itu membuat Dong Seol kesal lalu menembak salah satu kaki dari Kim sampai salah satu anak buah Kim datang berusaha menyelamatkannya. 진짜 보고 싶은 모양이야. 이번엔 머리야.
Kolonel Min kemudian segera ikut masuk ke dalam sana dan menghajar Direktur Kim yang berhasil membalikan keadaan setelah mengeluarkan senjata miliknya. Sedangkan Dong Seol yang telah berhasil mengalahkan anak buah dari Direktur Kim kembali mencari keberadaannya di dalam sana. Di luar gedung sendiri, reporter Choi terlihat sedang memperlihatkan rekaman video saat Direktur Choi bersama dengan Song melakukan rencana pembunuhan Presiden Direktur Haiju Group demi mendapatkan posisi tertinggi di perusahaan tersebut. Tak ingin menyerah begitu saja, Direktur Kim kembali berusaha mengancam Kolonel Min dengan senjatanya. Namun sayangnya senjata itu tidak berpeluru. Kolonel Min kemudian berhasil merebut senjata itu dan memasukkan satu butir peluru yang ia dapatkan dari forensik sebelumnya. Tiba-tiba Dong Seol muncul dan berhasil menggagalkan Kolonel Min yang hampir saja membunuh Direktur Kim. Dong Seol di sini kembali menanyakan keberadaan dari putrinya kepada Direktur Kim yang mana hal itu terdengar oleh Kolonel Min dari arah belakang mereka. Namun kembali Direktur Kim malah mengatakan bahwa putrinya telah lama mati. Tak lama para sniper yang berada di atas salah satu gedung mulai menembak dan terpaksa membuat Dong Seol harus mundur dari posisinya saat itu. Kolonel Min pun diperintahkan oleh Direktur Kim untuk membunuh Dong Seol dengan imbalan akan dibebaskan dari pengadilan militer yang akan dihadapinya nanti. Namun Kolonel Min malah memilih untuk mendukung Dong Seol kali ini. Dong Seol akhirnya dibawa oleh Kolonel Min untuk diinterogasi lebih lanjut. Sempat mendapat hadangan dari Menteri Shin yang juga berada di lokasi tersebut dan berniat membawa Dong Seol, Kolonel Min pun dengan tegas menolaknya. Kapten Jo kemudian memberikan secari kertas berisikan informasi sindikat perdagangan manusia di Cina, di mana sindikat tersebut adalah geng dari Cina yang membeli putri dari Dong Seol. Meski Kapten Jo dan Kolonel Min tidak mengetahui kondisi putri dari Dong Seol saat ini, sang kolonel tetap memberikan kertas tersebut kepada Dong Seol dan memberikannya kesempatan untuk kabur dan mencari putrinya. 담배 한 갑 사올 테니까 잠깐 있어. 계속 그러실 거예요? 도망간다고! 도망! Beberapa waktu kemudian, terlihat Dong Seol sedang berada di sebuah tempat di Cina untuk mencari putrinya sesuai dengan informasi yang diterimanya dari Kolonel Min. Tiba di sebuah bangunan di tengah kebun jahe, Dong Seol melihat seorang gadis kecil yang mirip dengan dirinya. Di situs IMDb-nya sendiri, film ini mendapatkan rating 6,8 dari sekitaran 6.000-an review penontonnya. Kalau dari segi alur ceritanya cukup menarik ya, apalagi banyak adegan pergelutan yang memanjakan mata kita sebagai penikmat film action. Harusnya sih ada lanjutan sequelnya, soalnya di akhir filmnya, roman-roman sequelnya udah tercium. Tapi sayangnya sampai tahun ini belum ada lanjutan dari film ini. Ya oke cuy, cukup sekian pembahasan alur film dari Mamang Capruk kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian dan mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.